Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dan selamat datang di Bima Lancar. Hari ini saya tidak mereview sebuah joran pancing besutan spinning, melainkan joran pancing tege. Dan ini sudah nggak asing lagi untuk di kalangan pemancing ikan nila biasanya, karena tege itu lebih identik untuk mancing ikan nila ya. Jadi di sini ada dua joran pancing Expirates Salazar dengan panjang 540 cm atau 5 meter ya. 5 meter lebih sedikit. Ini dua sama semua kembar, dan untuk harga dari Expirates Salazar ini lumayan banget sih. Untuk action ya, kalau harga ya, ngomongin harga sih ya sedang-sedang aja sih, nggak terlalu mahal nggak terlalu murah, intinya sedang lah, bisa kebeli lah, nggak terlalu mahal banget. Jadi tidak bisa saya sampaikan untuk harganya karena beda toko yo, pasti beda harga, jadi terkadang ada promo, makanya tidak saya sampaikan untuk harganya. Jadi Salazar ini dari Expirates ini memang sudah kaku, ringan, dan kuat sih. Karena pernah saya coba dan pernah saya battle dengan Trifish. Trifish yang Citao. Yang Citao itu karakternya 11-12 dengan Salazar. Untuk kualitas dan berat, strike, titik lengkung, cepat tidaknya angkat ikan, semuanya 11-12 dengan Expirates Salazar ya. Kalau dari Expirates bro, memang saya mengakui dia bisa mengetahui atau bisa mengikuti pasaran, khususnya di kalangan yang suka mancing pakai tege. Karena pemancing tege kan biasanya itu cari yang murah, kuat, dan ringan, serta kaku lah, intinya kualitas semuanya ada. Nah, itu ada di Salazar ini sih. Sebenarnya banyak banget untuk Expirates produksinya, cuman kalau saya pribadi Salazar ya lumayan enak sih. Memang nanti ada tapnya, nanti akan saya sampaikan tapinya ada apa, terus kelemahan dari Expirates itu apa. Mungkin nanti akan ada sedikit kritik buat Expirates lah. Ini udah kaku nih bro. Jadi dua joran ini tanpa saya set ataupun tanpa saya potong, dia udah kaku ini. Udah kaku. Enak banget ini. Jadi gini ya bro ya. Ini untuk masukkan sedikit sih dari produk Expirates ya. Jadi banyak banget kalangan, khususnya untuk orang yang suka mancing nyobok, yang seringnya itu jorannya lebih ke tenggelam ya. Tenggelam ya, jadi kena air, habis kena air diangkat lagi, kena panas, kena air, kena panas, kena air, kena panas, dan seterusnya. Jadi warna yang di sini itu mudah ngelupas. Ya tolonglah untuk Expirates diperbaiki untuk ini, karena banyak banget sih kejadian seperti itu. Saya berikan contoh. Ini kayak semacam plastik sih bro. Nah ini ngelupas ini bro. Nih tuh. Ini kayak semacam di dalamnya bergelembung tuh. Oh, oh, ya kan? Ini mudah ngelupas, apalagi kena air, kena panas, kena air, kena panas. Kalau mancing di kolam sih nggak terlalu dipermasalahkan sih. Yang kasihan itu mancing yang di danau atau di waduk, itu kasihan mereka yang belinya lumayan mahal tapi mudah ngelupas lah. Apalagi kalau dia tertatap benda sedikit aja dia sobek untuk plastiknya. Mungkin itu aja lah masukan dari kita semuanya sebagai pemancing ya. Untuk Expirates tolong diperbaiki.
Oke, lanjut ya. Jadi dua ini warnanya saya bedakan meskipun sama-sama. Yang satunya warna gradasi hijau, yang satu berwarna gradasi ungu. Jadi memang warna di sini pelangi. Kalau saya kasih benang warna pelangi juga, jatuhnya lebih ke mati. Jadi karakter atau seninya pun hilang. Jadi saya kasihnya ambil salah satu warna yang di sini, antara ungu atau hijau. Tapi kalau warna gold nggak terlalu banyak sih untuk warnanya ini, hanya sentuhan di list-listnya aja ya. Seperti ini. Ini sama tapi ada beberapa part yang berbeda. Contoh nih. Oh, contohnya itu, nah nih. Yang di sini masih ori. Rose nomor 1 dan nomor 2 ini tidak saya ambil, melainkan rose nomor 2 ini ada semacam kolong jalan. Nih. Ada kolong jalannya ini. Karena rose nomor 2 itu kalau pemancing yang pemainnya kasar mudah patah sih. Untuk rose nomor 2 mau merek apapun kejadian seperti itu udah banyak banget. Makanya saya kasih antisipasi buat jaga-jaga biar tidak mudah patah lah. Ada kolong jalannya. Dan rose nomor satunya ada kolong juga, kolong jalan, tapi ini bahan stainless. Untuk pernya di sini ada pelindung senar yang ada benangnya. Jadi ini aman untuk mengatasi yang namanya senar itu kusut. Tapi kalau keriting atau tidaknya tergantung kualitas senar ya bro ya. Tapi kalau kusut atau tidaknya ya tergantung dari ujung dan selebihnya. Kalau untuk kolongan di sini memakai tanduk kerbau, sapi, kambing karena 3 tanduk ini memang kualitasnya bagus untuk kolongan. Karena kolongan seperti ini tuh ada yang pakai ring gate, ring osek, isi pulpen atau isi tinta pulpen itu dipotong kecil-kecil. Ada juga yang pakai rose nomor 2 kayak gini, dipotong kecil-kecil, dibikin untuk kolongan. Itu banyak kejadian seperti itu. Tapi kalau bahan tanduk ini memang bagus dan enak sih. Untuk bawahnya masih ori dan di sini tidak ada semacam purus, masih ori. Berbeda dengan yang satunya, ada beberapa part yang dirubah atau ada penambahan. Jadi gini, untuk yang gradasi hijau, rose nomor 1 dan nomor 2 itu yang diambil dan diganti karbon padat atau singkatannya cardet. Nah, ini langsung cardet nih. Ini karbon padat atasnya. Habis nomor 1 karbon padat lah, ini langsung nomor 3 ini bukan nomor 2 tapi tetap nomor 3 ya. Karena 1-2 nya sudah diambil dan setiap rose di karbon padatnya itu ada kolong jalan, itu wajib biar aman untuk senar. Ini kolong jalannya ada 3. Untuk pernya sama, karenanya kualitasnya udah bagus. Saya pribadi juga pemakai per model seperti itu. Untuk kolongan di sini sama pakai tanduk kambing, kerbau, sapi. Lalu di sini ada purus. Jadi ini buat kuncian. Ada karet bakar biar keset karena di bawahnya ini kurang nyaman menurut saya. Jadi kurang keset ya ini ya. Masih kurang keset lagi, kurang lengket lah. Ini masih licin. Jadi ini juga diperhatikan, tolong untuk Espirates lebih diperhatikan kurang keset. Jadi mau nggak mau saya kasih karet bakar biar keset, tidak licin. Jadi untuk bawahnya di sini ada purus. Untuk purusnya ini pembuatannya sebenarnya kalau dilihat sekilas sih simple sih bro, nih simple. Tapi pembuatannya lama banget ini bro, gila, lama banget untuk purusnya kayak gini aja. Ini tujuannya untuk kunci sih. Jadi sewaktu-waktu kalau si pemancing pengen panjangnya
4 meter atau 4,5 atau 5 meter kurang sedikit itu bisa dikunci. Ini secara otomatis kunci. Set, ini udah kunci, dia nggak keluar lagi. Ini juga kunci nomor 2-nya. Set, dan nomor 3-nya juga kunci. Sebentar. Nomor 3-nya agak susah, ini agak span banget ini bro. Nah, ini udah nggak bisa keluar lagi nih. Kurus. Oke, seperti itu ya. Oke, tadi udah saya berikan untuk spesifikasi dari joran pancing TG Expirates Salazar. Untuk panjang 540, dua-duanya sama. Sebenarnya kalau untuk mancing dengan pancing yang lumayan, harganya lumayan ini, sebenarnya kalau saya untuk di kalangan kolam itu lebih berhati-hati, bukan disayangkan, tetapi untuk teman-teman tolong lebih berhati-hati karena rawan patah. Rawan patah bukan karena ikan sih sebenarnya, biasanya kena atap, jadi terbentur sama atap di atasnya, meskipun atap itu sudah dikasih pelindung sama panitia tersebut, tapi namanya kecelakaan ya udah mau gimana lagi, nggak bisa dihindari. Biasanya ikan moncel, contoh seperti ini, ketika dapat ikan ternyata gede, nah kail itu patah atau lepas, entah itu kejadian gimana atau baru kena sedikit moncel, kena atap, mau merek sebagus apapun, mau seharga mahal apapun itu TG pasti patah kalau kencang ya. Dan kalaupun nggak terlalu kencang ya sebenarnya aman sih, tapi lebih berhati-hati aja. Jadi untuk teman-teman carilah kail itu yang benar-benar sesuai dengan taburan ikan, besar kecilnya ikan, terus kail yang tajam dan kuat. Kalau untuk kail mungkin saya tidak bisa ngasih rekomendasi sih, karena itu memang udah karakter atau kepercayaannya teman-teman sendiri kepada kail itu. Kalau saya pribadi ya semua kail udah saya coba, mungkin tidak saya bisa kasih rekomendasi, mohon maaf. Karena itu karakternya masing-masing orang dan cara mancingnya pun berbeda-beda. Tapi kalau untuk mancing di danau itu aman-aman aja sih, pakai yang mahal sebagus apapun aman karena di atasnya nggak ada atap. Ya mau yang pemain kasar ataupun sensasi aman lah. Tapi kalau untuk di kolam mungkin lebih hati-hati sih. Bukan berarti saya tidak merekomendasikan teman-teman pakai joran pancing yang bagus, bukan. Tetapi mungkin lebih ke hati-hati dari segi settingan, ikan besar kecilnya seperti apa, ukuran kailnya, umpannya seperti apa, dan senarnya lah. Senarnya juga harus diperhatikan. Karena kejadian di servisan di toko saya, kejadian seperti itu yang patah karena ketatap atap itu banyak. Tapi kalau patah kan karena ikan itu jarang sih. Ada sih, ada tapi jarang sih. Mungkin salah teknik, karena teknik kita mancing TG di kolam sama di danau itu berbeda sih. Kalau di kolam mungkin lebih ke sabar dan lebih ke tekniknya ya lebih dikuasai lagi lah. Tapi kalau di danau kan mau teknik apapun aman lah, tidak terhalang, kecuali kalau di bawah pohon itu baru lebih hati-hati. Oke, itu aja ya. Ini tagnya mau saya serahkan ke pemilik, ini bukan punya saya, jadi punya orang lain untuk di setting. Oke, itu aja ya. Review sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.